Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto pulang membawa kabar besar usai melaksanakan lawatan kenegaraan ke Arab Saudi. Dalam pertemuan bilateral tingkat tinggi yang berlangsung penuh kehangatan dan makna strategis, Prabowo bertatap muka langsung dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, MBS. Momen penting ini berlangsung di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi, sebuah simbol kuat hubungan diplomatik yang terus diperkuat antara dua negara besar di dunia Islam. Salah satu buah manis dari pertemuan tersebut adalah keberhasilan Prabowo dalam mengamankan komitmen kerjasama bisnis lintas sektor bernilai fantastis. Total nilai kesepakatan yang dibawa pulang mencapai sekitar 27 miliar US dollar atau setara dengan 437,4 triliun rupiah dengan kurs 16.200. Nilai tersebut bukan sekedar angka, ia mencerminkan semakin dalam dan luasnya potensi kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya di sektor swasta yang digadang-gadang akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru. Kerjasama ini akan mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari pengembangan energi bersih dan terbarukan, industri petrokimia yang bernilai tinggi, hingga layanan bahan bakar penerbangan yang semakin krusial di era mobilitas global. Menurut pernyataan resmi bersama yang dirilis usai pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara menyambut baik penandatanganan berbagai perjanjian dan nota kesepahaman antar lembaga-lembaga sektor swasta dari kedua belah pihak. Tak hanya berhenti pada kesepakatan bernilai triliunan rupiah, Prabowo dan MBS juga sepakat untuk memperdalam kerjasama investasi lintas sektor dan mempercepat upaya menuju kemitraan strategis yang menyasar area-area prioritas. Sektor-sektor yang menjadi sorotan utama antara lain energi, jasa keuangan, pertambangan dan hilirisasi industri, logistik, pariwisata, pertanian hingga teknologi hijau yang sejalan dengan tren keberlanjutan global. Kedua pemimpin negara menggarisbawahi pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui mekanisme kebijakan pembangunan yang saling selaras. Langkah ini diharapkan tak hanya menguntungkan kedua negara secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan jangka panjang, Saudi Vision 2030 dan Indonesia Emas 2045. Dalam dokumen bersama yang dirilis kepada publik, disebutkan bahwa Indonesia dan Arab Saudi sepakat untuk mengaktifkan saluran komunikasi kelembagaan dalam bidang investasi. Ini mencakup pertukaran keahlian, penyelenggaraan forum investasi berkala, intensifikasi kunjungan bilateral antar pelaku usaha, dan penyusunan roadmap bersama yang memudahkan lalu lintas investasi dari kedua belah pihak. Tak kalah penting, mereka juga menyatakan komitmennya untuk memberi insentif yang kompetitif, serta mengatasi berbagai hambatan regulasi dan prosedural yang selama ini menghambat realisasi investasi. Selain membawa pulang kesepakatan bisnis yang besar, Prabowo juga mencatatkan kemajuan penting dalam bidang perdagangan internasional. Salah satu capaian signifikan adalah kemajuan dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement atau FTA antara Indonesia dan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC). GCC sendiri terdiri dari 6 negara: Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman. Negosiasi FTA antara Indonesia dan GCC telah berlangsung sejak tahun sebelumnya, dengan 2 putaran pembahasan yang digelar pada September 2024 dan Februari 2025. Kini, kedua pemimpin negara menyambut baik perkembangan positif dari proses negosiasi tersebut, dan menyatakan harapan agar perjanjian ini bisa segera diselesaikan dan diberlakukan dalam waktu dekat. Jika rampung, FTA ini diyakini akan membuka akses pasar yang jauh lebih luas bagi produk-produk unggulan Indonesia di kawasan Timur Tengah. Dalam konteks perdagangan bilateral, nilai hubungan dagang antara Indonesia dan Arab Saudi dalam 5 tahun terakhir telah mencapai angka fantastis, sebesar 31,5 miliar US dollar. Arab Saudi pun kini menempati posisi sebagai mitra dagang utama Indonesia di kawasan Teluk. Kedua negara berkomitmen untuk terus meningkatkan volume perdagangan, memperkuat interaksi antara pejabat pemerintah dan kalangan pengusaha, serta aktif menyelenggarakan berbagai forum perdagangan dan pameran bisnis melalui platform seperti Dewan Bisnis Saudi Indonesia. Bila FTA Indonesia GCC benar-benar terrealisasi, potensi peningkatan ekspor Indonesia akan sangat signifikan, khususnya untuk komunitas unggulan. Analisis dari Badan Kebijakan Perdagangan atau BK-Perdag menunjukkan bahwa FTA ini bisa mendongkrak ekspor elektronik hingga 33,86%,
kulit hingga 29,3%, logam sebesar 28%, serta berbagai produk manufaktur lainnya sebesar 27,7%. Adapun komoditas ekspor non-migas utama Indonesia ke kawasan GCC saat ini meliputi mobil, minyak kelapa sawit, produk perhiasan, kapal suar, hingga kertas dan turunannya. Sebaliknya, dari sisi impor, Indonesia selama ini mendatangkan sejumlah produk strategis dari GCC, seperti baja, aluminium, polimer, belerang, hingga alkohol industri. Dengan berbagai capaian ini, kunjungan Prabowo ke Arab Saudi bukan hanya mempererat hubungan diplomatik dan memperluas jangkauan perdagangan luar negeri Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Timur Tengah. Langkah penting menuju kemajuan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.